Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat kepada Ibu dosen mata kuliah Bahasa Indonesia dan tak lupa pula kepada teman-temanku yang saya cintai dan saya banggakan. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Marilah kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya kita masih diberi kesehatan sehingga kita masih bisa menyelesaikan tugas mata kuliah Bahasa Indonesia ini dengan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Dosen dan teman-temanku yang saya sayangi, izinkanlah saya menyampaikan 1-2 kata patah. Yang ingin saya sampaikan adalah Gus Dur dan kontribusinya terhadap dunia. Di antara hadirin semua, saya yakin banyak yang sudah mengenal sosok intelektual satu ini, yang darinya melahirkan gagasan-gagasan yang kontroversial. Ya, beliau adalah mantan Presiden Republik Indonesia yang keempat, yang memiliki kekurangan dari segi fisik, tetapi beliau dianugerahi oleh Yang Maha Kuasa dengan kelebihan yang luar biasa. Beliau dilahirkan di Jombang, Jakarta Timur, tanggal 4 Agustus 1940 dengan nama lengkap Ki Hajar Abdurrahman Wahid dan wafat di Jakarta 30 Desember 2009 dalam usia 69 tahun. Banyak sekali orang-orang yang sudah menulis profil dan biografi beliau. Bahkan tidak sedikit warga negara asing yang meneliti tentang kehidupan Gus Dur. Dengan banyaknya orang yang menulis tentang Gus Dur, teman-teman pasti semakin mengerti jika beliau adalah salah satu tokoh yang memiliki banyak sekali pengaruh. Banyak orang yang menganggap Gus Dur adalah seorang tokoh dengan pemikiran yang sangat modern dan mudah untuk diterima oleh berbagai pihak. Gus Dur adalah seorang politisi PKB yang sangat kental dengan budaya Islam, karena beliau dilahirkan dan dibesarkan di keluarga pesantren. Setelah beranjak besar, Gus Dur memilih untuk melanjutkan pendidikan di Mesir. Dengan pendidikan tinggi yang dimilikinya tersebut, membuat beliau bisa memberikan banyak manfaat kepada negara ini. Setelah pulang dari Mesir, Gus Dur memilih untuk aktif dalam organisasi Islam Nahdlatul Ulama atau yang sering disebut dengan NU. Sebagai seorang muslim yang memiliki pengaruh cukup besar ini, membuat dia menjadi seorang yang cukup dibenci pemerintahan Orde Baru. Gus Dur adalah seorang yang sangat sederhana, seorang pemikir Islam jenius Indonesia. Elemen-elemen ajaran politik beliau adalah pluralisme, moderasi, toleransi, keadilan, kejujuran, kerakyatan, dan apa yang secara oversimplified ingin saya menyebutnya sebagai Soekarnoisme, revisionis, cita-cita Soekarno dengan revisi strategis, yang mana pemikiran beliau sangat berbeda dengan pemikiran mereka, yang menampilkan wajah Islam yang skeptualis dan yang sekularistik. Komitmennya yang begitu total terhadap Pancasila menjadikan Gus Dur sebagai salah satu dari sedikit cendekiawan muslim yang menolak setiap upaya menjadikan Islam sebagai ideologi negara. Namun, bukan berarti Gus Dur tidak menghendaki terciptanya masyarakat Islami, atau lebih pada Falu. Gus Dur berbeda pendapat dengan mereka yang ingin membina masyarakat Islam, sebab itu merupakan pengkhianatan terhadap konstitusi, karena ia akan menempatkan non-muslim sebagai masyarakat kelas 2, tapi sebuah masyarakat Indonesia yang di dalamnya umat Islam tumbuh kuat, berfungsi dengan baik, dianggap lebih baik. Beliau termasuk sosok yang menginginkan adanya relasi harmoni antara Muhammadiyah dengan NU. Ketika sebagian orang mengklaim bahwa Muhammadiyah adalah sesat,
dan NU satu-satunya representasi dari Sunni, Gus Dur tampil di garda paling depan dengan berpandangan bahwa Muhammadiyah tidak sesat dan layak disebut Sunni. Bahkan, kontes politik, beliau senantiasa mencoba melibatkan warga Muhammadiyah. Ketika mendirikan PKB, beberapa tokoh Muhammadiyah duduk sebagai pengurus DPD PKB. Pembelaannya terhadap keluarga Konghucu dalam persidangan di PT UN Surabaya, yang kebetulan perkawinannya tidak diakui pemerintah, lantaran mereka bersikukuh beragama Konghucu, setidaknya menjadi bukti lain dari kepedulian Gus Dur terhadap kelompok minoritas. Pembelaan Gus Dur juga diberikan kepada kelompok minoritas lainnya, hak-hak politik dan keagamaannya dikebiri oleh negara dan sebagian umat Islam. Seperti pembelaannya terhadap Dar al-Aqram, Syiah, dan Ahmadiyah. Banyak sekali prestasi yang sudah dilakukan Gus Dur. Salah satu prestasi yang menjadi perhatian adalah membuat Konghucu menjadi sebuah agama yang resmi. Padahal, pada masa Orde Baru, agama yang satu ini dilarang. Dalam profil dan biografi Abdurrahman Wahid, dikatakan jika banyak sekali orang dari etnis Tionghoa yang merasa membantu dengan adanya Gus Dur, memang Gus Dur adalah seorang presiden yang begitu memahami makna dari Bhinneka Tunggal Ika. Saudara-saudaraku sekalian, tidak semua orang mampu selalu berperan sebagai bumper bagi keseimbangan-keseimbangan politik di negeri ini. Sebab, untuk memerankan peran seperti itu, seorang harus siap menentang arus besar. Kalau seseorang tidak memiliki kekuatan mental yang kuat dan legitimasi yang besar, dia bisa hilang dalam pusaran politik di negeri ini. Gus Dur memerankan peran itu bertahun-tahun, bahkan bisa dibilang sepanjang hidupnya. Karena itulah, beliau selalu diintekan dengan kontroversi. Kontroversialnya bukan karena dia ingin sekadar berbeda dari arus umum. Dia melakukan segalanya dengan penuh kesadaran dan telah disadari pula dengan resiko-resikonya. Kemampuan intelektualnya kekuatan zuriyat atau garis keturunan kiai besar. Dan modal pemimpinannya membuat dia bisa bertahan sebagai bumper bagi keseimbangan politik sepanjang hidupnya. Meski dia sering membuat kontroversi dalam berbagai bidang, kekuatannya yang bertumpuk-tumpuk itu telah menjadikan Gus Dur dihargai sampai akhir hayatnya. Selama hidupnya, beliau mendapatkan 10 gelar doktor kehormatan di berbagai universitas dunia dan 23 award, salah satunya adalah tahun 2004 mendapatkan The Culture of Peace Distinguished Award 2003, International Culture of Peace Project Religious for Peace, Trento, Italia. Bukan hanya itu saja, ketika beliau penutup usianya, meninggalkan orang-orang yang dicintainya, banyak ucapan duka cita dari tokoh-tokoh terkemuka di berbagai belahan dunia. Salah satunya adalah Vijay Nambiar, adalah salah satu sekjen PBB. Selain itu, sehari selepas sepeninggal beliau, banyak orang-orang yang menginginkan beliau menjadi pahlawan nasional. Saat ini, hampir semua gagasan dan pemikiran Gus Dur telah dipublikasikan, baik dalam bentuk tesis, disertai maupun dalam bentuk kumpulan tulisan yang dikredit editor dengan berbagai latar belakang paham keagamaan. Beliau tidak sia-sianya perjuangan panjang dan konsisten yang telah merasuk dalam sebagian besar generasi NU, dan dalam realitas tertentu juga telah merasuk dan sebagian angkatan muda. Gus Dur akan dikenang karena ketakwaan, kesederhanaan, dan visi besarnya. Beliau menjadikan Indonesia dihormati di seluruh dunia karena semangat demokratisnya, yang menyebabkan peningkatan demokratis, menunjukkan penghormatan hak asasi manusia,
harmonisasi antara umat beragama dan pluralisme di Indonesia. Mari kita wujudkan peradaban di mana manusia saling mencintai, saling mengerti, dan saling menghidupi. Karena persaudaraan kemanusiaan merupakan puncak dari persaudaraan yang akan memperkokoh persatuan kebangsaan dan persaudaraan keislaman. Gus Dur. Tidak penting apapun agama di sukumu, kalau kamu bisa melakukan sesuatu yang baik untuk semua orang, tidak pernah tanya apa agamamu. Gus Dur. Mohon maaf apabila dalam penyampaian singkat ini saya melakukan kesalahan. Itu karena saya hanya manusia biasa dan karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.